Baik, perkenalkan saya Nuralia dari tingkat 2B. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme persalinan normal, yaitu serangkaian gerakan yang dilakukan oleh janin untuk menyesuaikan diri dengan jalan lahir. Mekanisme ini terutama terjadi pada presentasi kepala dengan urutan utama, yaitu engagement, descent, fleksi, putaran paksi dalam, ekstensi, putaran paksi luar, dan eksplorasi. Yang pertama ada engagement, yaitu gerakan pertama adalah masuknya bagian terlebar dari kepala janin ke dalam pintu atas panggul atau pelvic inlet. Pada tahap ini diameter biparietal kepala janin masuk melewati pintu atas panggul. Kepala janin mulai masuk ke rongga panggul dengan posisi yang menyesuaikan bentuk panggul ibu. Lalu yang kedua ada descent. Selanjutnya descent atau penurunan kepala janin. Descent merupakan proses turunnya kepala janin secara progresif melalui rongga panggul atau pelvic cavity menuju pintu bawah panggul. Lalu penurunan ini terjadi akibat beberapa faktor, yaitu tekanan kontraksi uterus, tekanan cairan amnion, dan kemudian dibantu oleh dorongan dan mengejan ibu. Lalu yang ketiga ada fleksi. Gerakan berikutnya ada fleksi. Pada tahap ini dagu janin mulai mendekati dada sehingga kepala menjadi lebih menunduk. Fleksi menyebabkan diameter kepala yang masuk ke jalan lahir menjadi lebih kecil. Dengan terjadinya fleksi, diameter yang melewati jalan lahir, terutama diameter suboccipital bregmatica, sehingga kepala janin lebih mudah melewati panggul. Lalu ada putaran paksi dalam. Setelah kepala mengalami fleksi dan terus turun, terjadi putaran paksi dalam atau internal rotation. Pada gerakan ini kepala janin berputar untuk menyesuaikan diri dengan bentuk diameter antero-posterior panggul. Umumnya occiput atau bagian belakang kepala janin berputar ke arah anterior, yaitu menuju simfisis pubis. Putaran ini memungkinkan kepala berada pada posisi yang paling sesuai untuk melewati pintu atas panggul. Lalu yang kelima ada ekstensi. Setelah putaran paksi dalam selesai, kepala janin mengalami ekstensi. Ekstensi terjadi ketika kepala mencapai introitus vagina dan berada di bawah arcus pubis. Pada tahap ini kepala janin lahir secara berturut-turut, mulai dari ubun-ubun kecil, ubun-ubun besar, dahi, mata, hidung, hingga dagu. Lalu gerakan ekstensi terjadi karena kepala mengikuti lengkung jalan lahir atau kurva panggul, sehingga kepala dapat melewati perineum dan lahir. Lalu yang keenam ada putaran paksi luar. Setelah kepala lahir, terjadi putaran paksi luar atau external rotation. Pada tahap ini kepala janin kembali berputar untuk menyesuaikan posisi dengan bahu yang masih berada di dalam panggul. Putaran pada kepala ini menunjukkan bahwa bahu janin sedang melakukan rotasi internal sehingga diameter bisacromial berada pada posisi yang sesuai dengan diameter antero-posterior pintu bawah panggul. Lalu yang ketujuh ada eksplosi, yaitu gerakan terakhir adalah eksplosi, yaitu lahirnya seluruh tubuh janin. Setelah kepala dan bahu lahir, bahu anterior biasanya lahir terlebih dahulu di bawah simfisis pubis. Kemudian bahu posterior melewati perineum. Setelah kedua bahu lahir, bagian tubuh lainnya seperti dada, abdomen, panggul, dan tungkai mengikuti dengan relatif mudah. Dengan lahirnya seluruh tubuh bayi, maka mekanisme persalinan kala 2 telah selesai. Mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.